Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Our Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Suasana pagi di sebuah rumah sederhana di pinggiran kota itu terasa begitu tenang. Burung-burung masih terdengar berkicau di ranting pohon mangga yang tumbuh di halaman depan. Matahari baru saja naik, sinarnya menembus kaca jendela ruang tamu, menyoroti perabotan yang tampak bersih meski tidak mewah. Di dapur, aroma sayur bening bercampur dengan tumisan tempe menyeruak, menandakan ada tangan telaten yang sejak subuh sudah bekerja menyiapkan sarapan. Rani, seorang wanita berusia 25 tahun, berdiri di depan kompor dengan wajah tenang. Wajahnya oval, kulitnya sawo matang yang bersih, matanya teduh, dan bibirnya selalu dihiasi senyum tipis yang penuh kesabaran. Hijab sederhana warna pastel menutupi rambutnya yang panjang, ia memilih berpakaian santun meski sedang berada di rumah. Tangan mungilnya cekatan, mengaduk wajan sambil sesekali mencicipi masakan. Ia adalah sosok istri yang penuh dedikasi, selalu berusaha membahagiakan keluarga meski seringkali kebahagiaannya sendiri ia sembunyikan. Di balik ketenangan wajahnya, ada banyak cerita yang ia simpan rapat-rapat, tidak pernah ia ceritakan pada siapapun. Dari ruang tengah, terdengar suara berdeham keras. Rani menoleh, sudah bisa menebak siapa yang bersuara. Rani, kopiku mana? Dari tadi ibu sudah nunggu, nggak ada yang sadar kalau orang tua pengen minum. Suara itu melengking, khas penuh otoritas. Itulah Yati, ibu mertua Rani. Wanita paruh baya berusia 50 tahun itu terkenal dengan sikap keras, dominan, dan suka memerintah. Rambutnya selalu disanggul ketat. Wajahnya kaku dengan garis-garis kerutan yang semakin jelas karena sering mengernyit. Sejak awal, Yati tidak pernah benar-benar menerima Rani sebagai menantu. Baginya, anak lelakinya, Andi, pantas mendapatkan wanita dari keluarga kaya atau minimal sederajat. Rani buru-buru mematikan api kompor lalu mengambil cangkir, menyeduh kopi dengan takaran yang pas, lalu membawanya ke ruang tengah. "Ini, Bu," ucap Rani lembut, meletakkan cangkir itu di meja. Namun Yati tidak serta-merta merasa puas. Ia menatap cangkir itu, meniup pelan, lalu menyeruput sedikit. Alisnya langsung terangkat. "Ini pahit. Rani, berapa kali ibu bilang, kopi jangan terlalu pahit. Nggak bisa ya kamu sedikit aja nurut? Jadi istri kok kayak gini, hal kecil aja nggak becus." Rani menunduk. Ia tahu, menjawab hanya akan memperpanjang masalah. Ia memilih diam, meski hatinya perih. "Maaf, Bu. Nanti saya buatkan lagi yang baru." Yati mendengus. "Iya, dari dulu juga kamu bisanya cuma minta maaf. Dasar menantu nggak becus. Kalau bukan karena Andi yang maksa nikahin kamu, mana mau ibu punya menantu kayak kamu?" Kata-kata itu menusuk hati Rani. Namun ia tetap menunduk, mengambil cangkir itu kembali dan melangkah ke dapur. Air matanya nyaris jatuh. Tapi ia tahan. Ia sudah terbiasa dengan kata-kata kasar itu. Sejak hari pertama ia menikah dengan Andi, perlakuan seperti itu hampir setiap hari ia terima. Sementara itu, Andi, suami Rani, baru saja keluar dari kamar, masih mengenakan kaos oblong dan celana pendek. Wajahnya tampak lelah, padahal baru bangun tidur. Rambutnya acak-acakan, matanya masih sayu. Ia menoleh ke ibunya yang duduk di ruang tengah. "Ibu, pagi-pagi kau udah marah-marah lagi sih?" ucap Andi sambil menguap. "Ya gimana nggak marah? Endi, istrimu itu loh. Hal sepele kayak bikin kopi aja nggak bisa bener. Ibu ini pengen dilayani, tapi rasanya kayak punya menantu nggak ada gunanya." Andi melirik ke arah dapur, lalu mengangkat bahu. "Namanya juga manusia, Bu. Mungkin Rani kecapean. Kemarin kan dia masak sampai malam." "Alah, kamu itu jangan suka bela-bela dia, Endi. Justru makin dimanja, makin gak bisa apa-apa." Yati mengibaskan tangan dengan kesal. Rani yang kembali dengan cangkir baru hanya bisa mendengar percakapan itu. Meski suaminya sedikit membela, tapi itu tidak cukup. Ia tahu, Andi terlalu patuh pada ibunya. Ia jarang sekali benar-benar berdiri di pihak Rani. Rani meletakkan kopi baru itu dengan hati-hati. "Silakan, Bu. Semoga yang ini sesuai." Yati menyeruputnya sekali lagi. Kali ini ia tidak berkomentar apa-apa,
hanya mendengus kecil. Itu sudah cukup bagi Rani untuk bernapas lega. Hari-hari di rumah itu memang selalu seperti ini. Rani harus serba sabar, serba mengalah. Meski dalam hatinya sering ada rasa perih, ia memilih untuk tidak memperlihatkan kelemahannya. Setelah selesai menyiapkan sarapan, Rani memanggil Andi untuk makan bersama. Yati juga ikut duduk di meja makan. Menu sederhana terhidang, nasi putih, sayur bening bayam, tempe goreng, dan sambal terasi. Semua itu dibuat dengan penuh cinta oleh Rani, meski jarang mendapat pujian. Cuma ini masakannya? Kamu tuh nggak bosan ya? Tiap hari lauknya tempe mulu? Komentar Yati sambil mengangkat alis. Rani tersenyum tipis. Maaf, Bu. Uang belanja kemarin tinggal segitu. Jadi saya coba maksimalkan seadanya. Andi menunduk, pura-pura sibuk dengan piringnya. Ia enggan ikut campur. Yati menggebrak meja. Makanya, kamu itu kalau jadi istri jangan pasrah gitu. Coba bantu suamimu cari penghasilan. Jangan bisanya cuma ngabisin uang aja. Kasihan Andi, kerja sendirian, kamu di rumah enak-enakan. Kata-kata itu membuat Rani tercekat. Ia ingin sekali menjawab bahwa sebenarnya ia tidak pernah bergantung pada uang Andi. Bahkan selama ini kebutuhan rumah tangga banyak ia tutupi diam-diam. Tapi ia memilih diam. Tidak ada yang tahu bahwa Rani sebenarnya adalah pemilik perusahaan besar di kota. Perusahaan yang bergerak di bidang properti, dengan ratusan karyawan, gedung tinggi menjulang, dan nama besar yang dikenal luas. Semua itu ia bangun bersama sahabat-sahabatnya sejak ia lulus kuliah. Namun, ia menyembunyikan identitas itu ketika menikah dengan Andi. Ia tidak ingin dinikahi karena harta. Ia ingin dinikahi karena cinta. Hanya segelintir orang yang tahu siapa Rani sebenarnya, dan ia memastikan rahasia itu tetap terjaga rapat-rapat. Setelah sarapan, Andi bergegas bersiap untuk pergi bekerja. Ia bekerja sebagai karyawan di sebuah toko elektronik di pusat kota. Gajinya cukup, tapi tidak sebanding dengan gaya hidup yang sering dituntut ibunya. Ran, nyuci bajuku nanti, ya. Jangan sampai telat, besok aku butuh buat kerja, kata Andi sambil mengenakan sepatu. Iya, Mas. Nanti saya cuci, jawab Rani lembut. Andi tersenyum tipis, lalu pamit. Bu, Rani, aku berangkat dulu. Yati mengangguk, sementara Rani mengantarnya sampai ke pintu. Setelah Andi pergi, rumah kembali hening. Rani membereskan meja makan, mencuci piring, lalu melanjutkan pekerjaan rumah lainnya. Yati hanya duduk di ruang tengah, menonton televisi sambil sesekali memberi komentar yang menyakitkan. Hidup sama kamu ini, Rani, rasanya nggak pernah enak. Nggak ada yang bisa dibanggakan. Punya menantu nggak ada prestasi. Apa kata orang nanti? Anakku cuma dapat istri kayak kamu. Kalimat itu terus berulang, seakan menjadi mantra yang mengiringi langkah Rani setiap hari. Namun, di balik kesedihan itu, Rani selalu punya cara untuk menenangkan dirinya. Setiap kali Yati tidur siang, Rani menyempatkan diri membuka laptop kecil yang selalu ia simpan di kamar. Dari laptop itu, ia mengatur banyak hal terkait perusahaannya, mengirim email, memantau laporan keuangan, memberi instruksi kepada manajer. Semuanya ia lakukan diam-diam, tanpa sepengetahuan siapapun di rumah itu. Saat jari-jarinya menari di atas keyboard, wajah Rani berubah. Ada ketegasan, ada wibawa, dan ada kecerdasan yang tak terlihat ketika ia berhadapan dengan Yati. Ia adalah sosok yang sangat berbeda di balik layar. Namun, begitu suara Yati terdengar memanggil, Rani segera menutup laptopnya dan kembali menjadi menantu sederhana yang selalu dianggap tidak berharga. Hari demi hari ia jalani dengan pola yang sama, bekerja keras di rumah, menerima hinaan, menahan air mata, lalu malam harinya kembali menjadi wanita yang memimpin kerajaan bisnis besar. Rani tahu, rahasia itu tidak bisa ia sembunyikan selamanya. Tapi ia juga tidak ingin terburu-buru. Baginya, kebahagiaan rumah tangga lebih berharga daripada pengakuan atas siapa dirinya sebenarnya. Sayangnya, kesabaran manusia ada batasnya. Rani hanya bisa berharap bahwa suatu hari, semuanya akan terungkap dengan cara yang tepat. Pagi itu, seperti biasa, Rani bangun sebelum adzan subuh berkumandang. Ia selalu menjadi orang pertama yang beraktivitas di rumah kecil itu. Dengan langkah pelan, ia menuju dapur, menyalakan kompor, menyiapkan air panas,
dan mulai menanak nasi. Rutinitas ini sudah menjadi bagian dari hidupnya sejak menikah dengan Andi. Sementara itu, dari kamar sebelah, terdengar suara batuk-batuk kecil. Yati rupanya sudah terbangun. Rani bergegas menuang segelas air hangat dan membawanya ke kamar ibu mertuanya. "Bu, ini air hangat. Diminum dulu, biar lega tenggorokannya," ucap Rani lembut. Namun bukannya berterima kasih, Yati justru menatapnya dengan sorot mata tajam. "Kamu itu kalau tahu ibu batuk, jangan cuma kasih air hangat. Bikin wedang jahe sekalian. Masa menantu nggak peka sama keadaan orang tua?" Rani mengangguk pelan. "Baik, Bu. Saya buatkan sekarang juga." Ia berbalik menuju dapur. Di wajahnya terlukis keteguhan, meski di hatinya ia menahan luka. Baginya, kata-kata kasar Yati sudah menjadi bagian dari keseharian. Tak lama kemudian, Andi keluar dari kamar. Rambutnya basah karena baru mandi. Wajahnya segar meski terlihat agak terburu-buru. Ia duduk di kursi ruang makan, membuka ponselnya sambil menunggu sarapan. "Ran, jangan lupa nanti setrika baju kerjaku yang putih, ya? Hari ini aku ada pertemuan sama atasan," ucapnya sambil tetap menatap layar ponsel. "Iya, Mas. Nanti saya setrika," jawab Rani sambil tetap menyiapkan sarapan. Ketika sarapan terhidang, Rani menatanya dengan rapi. Ia berharap setidaknya Andi bisa menghargai usahanya. Namun, begitu Yati duduk di kursi meja makan, komentar pedas kembali terlontar. Lauknya sayur lagi? Nggak bosan kamu masakin kayak gini terus? Rani, suami itu butuh gizi, butuh makanan enak. Kalau tiap hari begini, kapan majunya? Pantas aja hidup kita seret terus." Andi menoleh sekilas ke arah ibunya, lalu kembali menunduk pada piring. Ia tidak berkata apa-apa. Sikap itu membuat Rani semakin sadar. Suaminya jarang sekali membelanya secara langsung. Dalam hati, Rani ingin berkata bahwa ia sebenarnya mampu membeli apapun, bahkan makanan mewah setiap hari. Ia punya cukup uang untuk itu semua. Namun, ia menahan diri. Ia memilih untuk tetap menjaga rahasianya rapat-rapat. Setelah sarapan, Andi pamit berangkat kerja. Rani mengantarnya sampai depan rumah. Senyumnya tetap ia paksakan meski hatinya tidak tenang. Ia tahu, Andi lelah bekerja di bawah tekanan ibunya yang selalu menuntut lebih. Ketika Andi sudah pergi, rumah terasa lebih sunyi. Namun kesunyian itu tidak membuat Rani tenang. Yati yang masih duduk di ruang tengah mulai kembali melontarkan kata-kata yang menusuk. "Rani, kamu itu kapan sih mikir buat bantu keluarga ini? Lihat tuh, Andi kerja keras tiap hari. Kamu di rumah cuma ngabisin uang belanja. Menantu macam apa kamu ini?" "Bu, saya berusaha kok untuk menghemat uang belanja. Semua kebutuhan rumah selalu saya pikirkan baik-baik," jawab Rani lirih. "Alah, hemat? Hemat apanya kalau lau aja tempe sama sayur? Kalau ada tamu datang, apa nggak malu?" Rani terdiam. Ia sudah terbiasa diperlakukan seperti itu. Namun, setiap kata-kata Yati terasa seperti duri yang menghujam hatinya. Siang harinya, setelah pekerjaan rumah selesai, Rani duduk di kamarnya. Ia membuka laptop yang selalu ia sembunyikan. Di layar laptop itu, tampak puluhan email masuk dari berbagai divisi perusahaan. Ada laporan keuangan, agenda rapat, bahkan permintaan tanda tangan digital untuk kontrak baru. Dengan cekatan, Rani menjawab satu persatu. Tangannya lincah mengetik, wajahnya penuh konsentrasi. Disinilah ia menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Seorang pemimpin perusahaan besar yang dihormati banyak orang. Namun, ketika mendengar langkah kaki Yati mendekat, Rani buru-buru menutup laptop itu dan menyelipkannya ke dalam laci. Seketika wajahnya kembali berubah. Dari seorang pemimpin berwibawa menjadi menantu sederhana yang selalu dianggap tidak berharga. "Rani!" Suara Yati memanggil dari ruang tengah. "Cepat keluar, ada tamu. Jangan bikin malu keluarga." Rani menghela napas pelan, lalu berjalan keluar. Di ruang tamu, ada dua orang tetangga yang datang berkunjung. Mereka berbincang dengan Yati sambil sesekali melirik Rani. "Ini menantunya, ya, Bu Yati?" tanya salah satu tetangga. "Iya," jawab Yati dengan nada datar. "Ya begini adanya. Nggak ada yang bisa dibanggakan. Untung aja Andi masih kuat kerja. Kalau ngandelin dia,
bisa tekor kita. Rani menunduk, menahan perasaan. Ia tahu tetangga itu mungkin hanya bisa tersenyum canggung. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik semua ini. Setelah tamu pergi, Yati kembali menyindir Rani. Dengar, kan, tadi? Orang lain aja heran sama kamu. Kamu itu menantu atau beban? Rani menatap lantai. Air matanya menggenang. Tapi ia tidak ingin memperlihatkannya. Hari-hari berikutnya pun berjalan hampir sama. Pagi hingga malam, Rani selalu dihujani kata-kata kasar, sementara Andi hanya sesekali memberi pembelaan tipis yang tidak berarti. Dalam hati, Rani mulai merasa lelah. Ia bertanya pada dirinya sendiri, sampai kapan ia harus terus bertahan dalam keadaan ini. Namun, ia tetap memilih diam. Ia masih mencintai Andi, masih berharap suatu saat suaminya akan benar-benar berdiri di sisinya. Namun, ia juga tahu, semakin lama ia diam, semakin besar pula luka yang ia simpan. Malam turun perlahan di kota itu. Lampu-lampu jalanan sudah menyala, menciptakan cahaya kuning redup di sepanjang gang tempat rumah Rani berada. Dari luar, rumah itu tampak tenang, namun di dalamnya, ketegangan terus tumbuh tanpa henti. Rani duduk di kursi ruang makan, menunggu Andi pulang kerja. Jam sudah menunjukkan pukul 8 malam, tapi suaminya belum juga datang. Di hadapannya, meja sudah tertata dengan lauk sederhana, sup ayam, sambal, dan sayur tumis kangkung. Ia menyiapkannya dengan hati-hati, berharap setidaknya malam ini ada sedikit suasana hangat ketika mereka makan bersama. Namun Yati yang duduk di ruang tengah justru membuka suara, menambah kegelisahan. Endik itu lama banget kerja, pulang sampai malam. Kamu nggak kepikiran apa, Ran? Apa jangan-jangan kamu ini bawa sial buat dia? Rani tersentak. Bu, jangan bicara begitu. Mas Andi memang lembur. Tadi katanya ada pekerjaan tambahan. Yati mendengus. Alasan, kalau dia lembur terus, kapan kita bisa nikmatin hidup enak? Semua juga gara-gara kamu, nikah sama kamu bikin anakku susah terus. Rani menunduk. Kata-kata itu lagi-lagi menusuk hatinya. Ia hanya bisa menggenggam erat tangannya di bawah meja, mencoba menahan perasaan yang bergolak. Pukul 8:30, suara motor berhenti di depan rumah. Rani bergegas berdiri, menatap ke arah pintu. Andi masuk dengan wajah lelah, keringat masih menempel di keningnya. Assalamualaikum, sapanya pelan. Waalaikumsalam, jawab Rani cepat, mendekatinya. Mas, ayo makan dulu. Saya udah siapkan. Namun sebelum Andi sempat menjawab, Yati langsung memotong. Endik, kamu kerja sampai segini malam. Apa nggak kasihan sama ibu di rumah nungguin? Punya istri kok nggak bisa bantu? Bisanya masak tempe terus. Apa nggak malu kamu? Andi menghela napas panjang, lalu duduk di kursi dengan lesu. Sudahlah, Bu. Saya capek. Jangan marahin Rani terus. Dia udah berusaha. Rani terkejut mendengar pembelaan kecil itu. Jarang sekali Andi melawan ibunya, meski nadanya masih sangat lemah. Namun Yati tidak terima. Berusaha? Berusaha apanya? Kamu nggak lihat rumah ini nggak pernah berubah? Lihat menantumu itu, tiap hari bajunya gitu-gitu aja. Apa nggak malu kalau orang lihat? Andi mengusap wajahnya, lalu menoleh pada Rani. Ran, kamu dengar sendiri kan? Ibu ngomong kayak gini karena mikirin kita juga. Kamu coba deh, cari kesibukan, biar nggak jadi bahan omongan terus. Rani terdiam. Hatinya perih. Lagi-lagi, meski sedikit membela, pada akhirnya Andi tetap menuruti ibunya. Malam itu mereka makan bersama dengan suasana tegang. Rani lebih banyak diam, hanya sesekali menambahkan nasi ke piring Andi. Sementara Yati terus mengeluh, membicarakan banyak hal mulai dari uang belanja, makanan yang dianggap tidak layak, sampai penampilan Rani yang menurutnya tidak pantas. Usai makan, Andi masuk kamar lebih dulu, beralasan ingin istirahat. Yati juga kembali ke kamarnya. Tinggallah Rani seorang diri di ruang makan, membereskan piring-piring kotor. Air matanya akhirnya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia menangis dalam diam, hanya ditemani bunyi air mengalir dari keran dapur. Setelah semua pekerjaan selesai, Rani masuk ke kamar. Andi sudah tertidur pulas, wajahnya tampak damai. Rani menatap suaminya lama-lama, lalu berbisik pelan,
seolah hanya dirinya sendiri yang bisa mendengar. Mas, apa saya ini benar-benar nggak berarti buatmu? Pertanyaan itu menggantung di udara, tak pernah mendapat jawaban. Keesokan harinya, kehidupan kembali berulang dengan pola yang sama. Rani bangun lebih pagi, memasak, menyiapkan keperluan Andi, dan melayani semua kebutuhan Yati. Namun, semakin hari, kata-kata Yati terasa semakin menusuk. Kalau kamu nggak bisa bikin anakku bahagia, mending pergi aja dari rumah ini. Teriak Yati suatu pagi ketika Rani salah menaruh setrika. Rani hanya bisa menunduk, menahan isak. Ia tahu, semakin lama ia bertahan, semakin besar pula penderitaannya. Namun ada sesuatu di dalam dirinya yang membuatnya tetap kuat. Ada api kecil yang terus menyala, mengingatkannya bahwa ia bukan wanita lemah seperti yang dikira orang. Ia punya kekuatan, ia punya harga diri, dan ia punya sesuatu yang jauh lebih besar daripada semua hinaan yang dilontarkan padanya. Sore itu, ketika Yati tidur siang, Rani kembali membuka laptopnya. Ada notifikasi rapat daring yang harus ia ikuti dengan para direksi. Ia memakai headset, berbicara dengan penuh wibawa, memberi instruksi jelas, bahkan membuat keputusan penting mengenai proyek baru di pusat kota. Baik, semua rencana kita lanjutkan. Pastikan laporan keuangan minggu depan sudah rapi. Saya tidak ingin ada kesalahan, ucapnya tegas. Para direksi di layar komputer mengangguk hormat. Siap, Bu Rani. Begitu rapat selesai, Rani melepas headsetnya. Ia menarik napas panjang, lalu menutup laptop. Sekali lagi, ia kembali ke dunia nyata, menjadi menantu yang dianggap tidak berguna. Hari berganti, minggu berganti. Tekanan demi tekanan terus menumpuk. Rani semakin sering menangis sendirian di kamar. Ia merasa seperti terjebak dalam lingkaran yang tak berujung. Namun di balik kesedihannya, ia juga mulai menyadari satu hal. Kesabarannya tidak bisa terus-menerus diuji tanpa batas. Dalam hati kecilnya, Rani berjanji, jika suatu saat nanti batas itu benar-benar terlampaui, ia akan menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Namun untuk saat ini, ia memilih bertahan. Ia masih berharap Andi bisa berubah, bisa lebih berpihak padanya. Meski harapan itu semakin lama terasa semakin tipis. Suara riuh ayam jantan di halaman belakang rumah kontrakan mereka terdengar bersahutan, memecah kesunyian pagi itu. Embun masih menempel di dedaunan pepaya yang tumbuh di pinggir pagar bambu, sementara matahari pelan-pelan mulai menyingkap tirai malam. Rani bangun lebih awal dari biasanya. Mata sayunya terlihat jelas akibat kurang tidur. Sebab semalam ia menghabiskan waktu menenangkan diri dari kata-kata kasar mertuanya, Yati, yang seakan tiada henti mencela dan merendahkan. Ia duduk di pinggir ranjang, menatap wajah Andi yang masih terlelap. Wajah suaminya itu tampak lelah. Namun sayangnya kelelahan itu bukan datang dari beban pekerjaan, melainkan dari pertengkaran batin yang sering mereka jalani. Rani menarik napas panjang, mencoba menepi segala rasa sakit yang menyesakkan dada. Sejak ia menikah dengan Andi, ia sudah tahu jalan hidupnya tidak akan mulus. Tapi ia tak pernah menduga bahwa tantangan terbesar bukan hanya soal ekonomi, melainkan juga bagaimana menghadapi mertua yang keras kepala dan penuh rasa superior. Dengan langkah pelan, Rani menuju dapur. Aroma bawang putih dan cabai yang ia tumis segera mengisi ruangan sempit itu. Ia menyiapkan sarapan sederhana. Nasi, tempe goreng, dan sambal terasi. Meski sesederhana itu, Rani selalu berusaha memberikan yang terbaik. Baginya, cinta pada keluarga bisa ditunjukkan dari makanan hangat yang tersaji di meja setiap pagi. Saat sedang sibuk menyiapkan sarapan, suara langkah kaki Yati terdengar mendekat. Rani menoleh sebentar, lalu menunduk kembali. Wanita parubaya itu masuk dengan wajah masam, rambutnya yang sebagian sudah beruban dikuncir seadanya. Dengan suara tinggi ia berkata, "Rani, kau ini masak apa sih? Bau sambal sampai ke kamar. Masa tiap hari tempe terus? Kau itu istri, harusnya tahu diri. Jangan bikin anakku hidup susah begini." Rani hanya diam. Ia tahu membantah hanya akan membuat keadaan semakin runyam. Ia mencoba tersenyum kecil, meski hatinya terluka. "Maaf, Bu. Saya hanya bisa menyiapkan yang ada. Nanti kalau ada rezeki lebih, saya buat masakan yang lebih enak." Yati melotot. "Rezeki lebih? Kau pikir rezeki bisa jatuh dari langit? Andi jadi susah sejak menikah sama kamu. Kalau kau bukan istri,
Aku sudah suruh dia tinggalkan kau dari dulu. Kata-kata itu menusuk jantung Rani. Namun sekali lagi, ia memilih diam. Ia tahu, diam seringkali menjadi perisai terbaik untuk menahan amarah orang yang tak pernah puas. Ia kembali menyiapkan sarapan, seolah-olah tak mendengar kata-kata kejam itu. Tak lama, Andi bangun dan duduk di ruang makan. Rani menyajikan makanan di meja, sementara Yati masih duduk dengan wajah cemberut. Andi, lihatlah. Kau makan tempe lagi pagi ini. Apa kau nggak bosan? Semua gara-gara istrimu ini. Kalau dulu kau nurut sama aku, menikah dengan pilihan ibumu, kau pasti sudah hidup senang. Bukan kayak begini. Andi menunduk, enggan menanggapi. Ia tahu ibunya sering mengulang-ulang hal itu, dan setiap kali mendengarnya, hatinya semakin sesak. Rani hanya melirik suaminya sekilas, berharap ia bisa berkata sesuatu untuk membelanya. Tapi harapan itu terlalu tinggi. Sarapan pagi itu berlangsung dalam hening, kecuali suara omelan Yati yang sesekali menyusup di antara sendok dan piring. Rani mencoba makan dengan tenang, menahan air mata agar tak jatuh di depan mereka. Setelah sarapan, Andi berangkat bekerja dengan sepeda motor tuanya. Rani membereskan meja, sementara Yati duduk di ruang tamu menonton televisi. Sesekali ia menggerutu soal acara yang tak sesuai seleranya. Rani menatap mertua itu dari dapur dengan tatapan penuh sabar. Hari-hari berikutnya pun tak jauh berbeda. Rani terus berusaha sabar, meski tekanan demi tekanan dari Yati semakin membuatnya terkuras. Kadang, ia hanya bisa menangis diam-diam di kamar saat malam tiba. Andi jarang menenangkannya. Bukannya tidak peduli, tapi ia terjebak di antara rasa hormat pada ibunya dan tanggung jawab pada istrinya. Suatu sore, Rani sedang mencuci pakaian di belakang rumah. Jemuran yang seadanya terbuat dari bambu sudah penuh dengan pakaian yang kering diterpa matahari. Ia menunduk, tangannya sibuk mengucek baju dengan sabun colek. Tiba-tiba, suara keras Yati terdengar dari dalam rumah. Rani, cepat ke sini. Rani buru-buru masuk dengan tangan basah. Ada apa, Bu? Yati berdiri dengan wajah merah padam sambil menunjuk panci di dapur. Kenapa air di panci ini dibiarkan sampai habis? Kau itu bisa apa sih? Masak nggak becus? Rumah tangga berantakan. Benar-benar nggak bisa diandalkan. Rani menunduk dalam-dalam. Maaf, Bu. Tadi saya sibuk mencuci, jadi lupa. Lupa? Lupa. Semua alasanmu itu hanya lupa. Kalau aku jadi Andi, sudah ku cerai kau dari dulu. Kali ini, hati Rani benar-benar hancur. Ia berlari ke kamar dan menangis sejadi-jadinya. Bahunya bergetar, air mata mengalir deras. Ia menutup mulut dengan bantal agar tangisannya tak terdengar. Tapi sayangnya, tangisan itu justru semakin membesar di dalam hatinya. Malam itu, saat Andi pulang kerja, Rani memberanikan diri berbicara. Ia duduk di tepi ranjang, menunggu suaminya yang baru saja berganti pakaian. Andi, aku sudah nggak kuat lagi, ucapnya lirih. Andi menoleh dengan wajah letih. Maksudmu apa? Perlakuan ibu padaku. Aku selalu salah di matanya. Apapun yang kulakukan selalu dianggap buruk. Aku berusaha sabar, tapi hatiku terus disakiti. Sampai kapan aku bisa bertahan? Andi terdiam. Ia tahu Rani benar, tapi kata-kata itu terasa berat baginya. Ia sangat mencintai ibunya. Tapi ia juga tahu Rani tidak pantas diperlakukan seperti itu. Ia menghela napas panjang. Rani, sabar ya. Ibu memang keras orangnya. Aku janji, nanti aku coba bicara dengan beliau. Rani hanya mengangguk. Meski hatinya tahu janji itu mungkin tak akan pernah terwujud. Hari-hari pun terus bergulir. Dan setiap harinya, Rani semakin tertekan oleh sikap Yati. Tapi yang membuat ia tetap bertahan hanyalah cintanya pada Andi, serta harapan bahwa suatu saat nanti semua akan berubah. Ia percaya, setiap kesabaran pasti ada ganjarannya. Malam-malam panjang penuh tangis dan doa menjadi teman setianya. Dalam sepi, ia berbisik lirih. Ya Allah, kuatkan aku. Jangan biarkan aku hancur. Jika memang ada jalan keluar, tunjukkanlah padaku. Namun, Rani tidak pernah tahu bahwa doa-doa itu kelak akan terjawab dengan cara yang tak pernah ia bayangkan. Sore itu, langit tampak mendung. Angin berembus kencang,
menggoyangkan pepohonan di halaman rumah kontrakan kecil yang mereka tinggali. Daun-daun mangga jatuh berguguran, menutupi sebagian tanah yang basah karena gerimis yang baru saja reda. Rani duduk di kursi kayu reot di ruang tamu, tangannya sibuk menambal baju Andi yang robek di bagian ketiak. Jarum dan benang ia pegang dengan hati-hati, sementara matanya tampak sayu. Di dalam rumah, suasana terasa berat. Yati sejak siang tadi sudah mondar-mandir dengan wajah masam, tak puas dengan apapun yang dilakukan Rani. Kadang ia mencela masakan yang terlalu asin, kadang mengeluh rumah kurang bersih, kadang menyalahkan Rani karena uang belanja terlalu cepat habis. Ketika jarum itu hampir selesai menutup robekan baju, tiba-tiba suara Yati membahana dari dapur. "Rani, cepat ke sini. Kau dengar tidak?" Dengan tergesa Rani meletakkan baju itu, lalu melangkah menuju dapur. Matanya langsung menangkap wajah Yati yang berdiri sambil menunjuk ke arah tempat sampah. "Kenapa ini sampah belum kau buang? Bau sekali. Kau tidak punya hidung? Malu aku kalau tetangga mencium bau begini." "Maaf, Bu. Tadi saya sibuk menjahit baju Andi, jadi belum sempat," jawab Rani lirih, menundukkan kepala. "Alasan lagi. Kau ini memang istri yang tidak bisa diandalkan. Dasar pembawa sial." Kata-kata itu menusuk hatinya. Namun, Rani tetap menahan diri. Ia mengangkat kantong plastik sampah yang penuh, lalu melangkah keluar rumah. Saat ia membuka pintu, beberapa tetangga sedang duduk-duduk di pos ronda depan gang. Mereka menoleh, mendengar suara Yati yang begitu keras dari dalam rumah. "Kasihan Rani, dimarahi lagi sama mertuanya," bisik salah satu ibu-ibu sambil menutup mulutnya. Rani mendengarnya, tapi ia pura-pura tak peduli. Ia berjalan pelan ke arah tempat pembuangan sampah umum di ujung gang. Setiap langkahnya terasa berat, bukan karena sampah yang dibawanya, tapi karena beban di dadanya yang semakin menumpuk. Ia merasa seperti tidak punya harga diri lagi di mata orang-orang sekitar. Sesampainya di rumah, Yati masih berdiri di depan pintu dapur dengan tangan di pinggang. "Lain kali kalau aku suruh, jangan ditunda-tunda. Kau pikir aku senang hidup dengan menantu seperti kau?" Rani hanya mengangguk pelan. Air matanya nyaris jatuh. Tapi ia cepat-cepat menahan. Ia tahu, menangis di depan Yati hanya akan membuatnya semakin dipandang lemah. Malam itu, Rani duduk sendirian di kamar setelah Andi tertidur. Lampu redup menemani, sementara angin malam masuk lewat jendela kecil yang terbuka. Ia memeluk bantal, menatap ke arah langit-langit kamar. Di dalam hatinya, ia berbicara pada diri sendiri. "Aku harus kuat. Aku tidak boleh kalah. Semua ini hanya sementara. Suatu hari, mereka akan tahu siapa aku sebenarnya." Ucapan itu menjadi mantra yang terus ia ulang-ulang untuk menguatkan dirinya. Ia sadar, rahasia besar yang selama ini ia sembunyikan akan menjadi senjata terakhir. Tapi waktunya belum tepat. Untuk saat ini, ia hanya bisa menahan semua sakit dan menunggu momen yang pas. Beberapa hari kemudian, Rani diajak Yati menghadiri acara arisan di rumah salah satu tetangga. Dengan terpaksa, ia ikut, karena Yati bersikeras membawanya. "Biar semua orang tahu kalau menantuku ini memang payah," begitu kata Yati sebelum berangkat. Sesampainya di rumah tetangga itu, para ibu-ibu sudah berkumpul. Aroma kue basah dan kopi hitam memenuhi ruangan. Semua orang tampak bercanda dan tertawa, tapi suasana mendadak berubah ketika Yati membuka mulut. "Lihatlah menantuku ini," katanya sambil menunjuk ke arah Rani yang duduk di sampingnya. "Tidak bisa masak, tidak bisa bersih-bersih, uang belanja selalu habis, kerjaannya hanya mengeluh. Dasar istri gagal." Semua mata langsung tertuju ke Rani. Beberapa ibu-ibu saling pandang, sebagian tampak tidak enak, tapi ada juga yang ikut tersenyum sinis. Rani hanya menunduk. Wajahnya memerah karena malu. Kata-kata Yati bagaikan cambuk di hadapan orang banyak. "Kasihan ya, Bu Yati," sahut salah satu ibu dengan nada pura-pura prihatin. "Semoga saja nanti Andi bisa lebih sukses biar hidupnya nggak susah begini." Rani menggenggam erat ujung jilbabnya, berusaha keras menahan tangis. Dadanya bergetar, tapi ia tetap diam. Ia tahu, membela diri hanya akan memperburuk keadaan. Sepulang dari acara itu, Rani berjalan lebih dulu, meninggalkan Yati yang masih asik berbincang dengan tetangga lain. Sesampainya di rumah, ia masuk ke kamar dan langsung menangis. Kali ini,
Tangisannya pecah tak tertahankan. Ia merasa harga dirinya diinjak-injak di depan banyak orang. Namun, di balik tangis itu, ada bara kecil yang mulai tumbuh di dalam dirinya. Bara itu adalah tekad. Tekad bahwa suatu hari nanti, semua orang yang meremehkannya akan terdiam. Mereka akan melihat siapa dirinya yang sesungguhnya. Malam itu, setelah cukup lama menangis, Rani duduk di meja kecil di sudut kamar. Ia membuka sebuah buku catatan tua yang selama ini ia sembunyikan di laci. Di dalamnya tertulis rencana-rencana, visi, dan mimpi yang ia susun sejak lama. Waktuku belum sekarang, gumamnya pelan sambil menatap tulisan itu. Tapi saat waktunya tiba, semua orang akan terkejut. Keesokan harinya, kehidupan berjalan seperti biasa. Yati masih dengan sikap kerasnya, Andi masih sibuk dengan pekerjaannya yang pas-pasan, dan Rani masih menelan semua perlakuan dengan sabar. Namun, di balik kesabaran itu, ada kekuatan yang perlahan mulai menguat. Ia tahu, badai pasti berlalu. Dan setelah badai, selalu ada pelangi. Langit pagi itu berwarna kelabu. Awan-awan tebal menggantung rendah, seolah hendak menumpahkan hujan deras kapan saja. Rani bangun lebih awal, seperti biasa, menyiapkan sarapan sederhana untuk Andi dan Yati. Tangan mungilnya sibuk memotong sayur kangkung di talenan, sementara kepalanya dipenuhi oleh bayangan malam sebelumnya, ketika ia menangis dalam diam setelah dipermalukan Yati di acara arisan. Ia mencoba menepi semua itu. Baginya, hari baru harus dijalani dengan harapan baru, meski kenyataan seringkali pahit. Sambil menggoreng tempe, ia berbisik dalam hati, "Aku harus kuat. Aku tidak boleh hancur. Aku masih punya harga diri, meski mereka tak melihatnya." Namun, harapan kecil itu segera runtuh ketika Yati masuk ke dapur dengan wajah masam. "Masak apa lagi kau hari ini? Jangan bilang tempe lagi. Aku sudah muak makan tempe tiap hari. Apa kau mau bikin anakku jadi kurus kering?" Rani menunduk, mencoba menjawab dengan suara selembut mungkin. "Maaf, Bu. Uang belanja kemarin hanya cukup untuk beli sayur dan tempe. Nanti kalau ada rezeki lebih, saya akan masak ayam atau ikan." "Rezeki? Rezeki itu dicari, bukan ditunggu jatuh dari langit. Kau ini malas, Rani. Kalau kau mau, kau bisa kerja. Jangan hanya mengandalkan gaji Andi yang pas-pasan itu. Aku heran, kenapa Andi masih saja bertahan sama kau?" Kata-kata itu menusuk dalam. Rani menahan napas, takut jika ia bicara, suaranya akan bergetar. Ia memilih diam, melanjutkan memasak sambil menahan air mata. Sarapan pagi itu berlangsung dalam ketegangan. Andi hanya makan dengan cepat, lalu segera berangkat kerja tanpa banyak bicara. Sementara Yati terus mengomel, bahkan saat sendoknya sudah berhenti di piring. Rani makan dalam diam, hampir tidak merasakan apapun di lidahnya. Setelah Andi pergi, Yati mendekati Rani yang sedang mencuci piring. "Dengar ya, Rani. Aku sudah tidak tahan hidup denganmu di rumah ini. Kau bikin malu. Tetangga-tetangga sudah sering bilang kalau kau ini istri tidak becus. Kalau kau masih mau tinggal di sini, kau harus berubah. Jangan hanya jadi beban." Rani terdiam. Dalam hatinya, luka itu semakin dalam. Namun, wajahnya tetap menunduk, bibirnya hanya menggumam lirih. "Baik, Bu." Hari-hari berikutnya berjalan semakin berat. Yati sengaja mencari-cari kesalahan, sekecil apapun. Jika Rani terlambat menyapu, ia dimarahi. Jika cucian tidak kering sempurna, ia dicela. Jika masakan terlalu asin atau terlalu hambar, ia dihina. Tidak ada yang benar di mata Yati. Puncaknya terjadi pada suatu siang, ketika Yati mengajak Rani ke pasar. Dengan alasan ingin membantu membawa belanjaan, Rani ikut serta. Namun, siapa sangka perjalanan itu justru menjadi panggung baru untuk mempermalukannya. Pasar ramai hari itu. Pedagang berteriak menawarkan dagangan, aroma bumbu dan ikan asin bercampur dengan bau tanah basah setelah hujan. Rani berjalan di belakang Yati, membawa tas belanja yang cukup berat. Sesekali ia berhenti sebentar untuk menyesuaikan langkah, tapi Yati selalu menoleh dengan wajah kesal. "Cepat sedikit. Jangan seperti orang malas," bentak Yati di depan banyak orang. Beberapa pedagang menoleh, melihat adegan itu dengan tatapan iba. Rani menunduk dalam-dalam, wajahnya memerah karena malu.
Tapi Yati tidak berhenti. Orang lain punya menantu, bisa dibanggakan. Lihatlah, menantuku ini tidak ada gunanya. Hanya tahu membuat hidup anakku susah. Kali ini, beberapa orang benar-benar berhenti beraktivitas, memperhatikan dengan tatapan penuh rasa kasihan. Rani menggigit bibir, menahan tangis yang hampir pecah. Tas belanjaan di tangannya terasa jauh lebih berat dari seharusnya. Setelah belanja selesai, mereka kembali ke rumah. Rani langsung masuk kamar, menaruh belanjaan, lalu duduk di lantai. Air matanya mengalir deras. Ia merasa dirinya benar-benar direndahkan. Seolah-olah harga dirinya tak lagi berarti. Malam harinya, ketika Andi pulang, Rani mencoba lagi membuka hati. Ia menceritakan apa yang terjadi di pasar. Andi, tadi ibu mempermalukan aku di depan orang banyak. Aku benar-benar tidak kuat. Aku mohon, bicara dengan ibu. Aku tidak bisa terus seperti ini. Andi tampak terdiam lama. Ia tahu apa yang dikatakan istrinya benar. Ia tahu ibunya sering kelewatan. Tapi di satu sisi, ia merasa serba salah. Rani, aku tahu ibu kadang terlalu keras. Tapi, sabarlah. Dia memang begitu orangnya. Aku tidak bisa melawan ibu. Dia sudah membesarkanku sejak kecil. Rani menatap suaminya dengan mata basah. Lalu aku harus bagaimana? Andi? Aku ini istrimu. Aku punya hati. Aku juga manusia. Sampai kapan aku harus terus disakiti? Andi tidak menjawab. Ia hanya menunduk, pura-pura sibuk membuka ponselnya. Rani merasa semakin hampa. Ia sadar, ia tidak bisa mengandalkan suaminya untuk melindunginya. Malam itu, ia kembali menangis dalam doa. Ya Allah, aku sudah berusaha sabar. Tapi sampai kapan? Jika memang aku harus bertahan, berilah aku kekuatan. Jika memang ada jalan lain, tunjukkanlah jalannya. Doa itu ia ucapkan berkali-kali, hingga akhirnya ia tertidur dengan air mata masih menempel di pipinya. Hari demi hari, perlakuan Yati semakin menjadi. Suatu sore, ketika ada tamu datang, Yati sengaja menyeret Rani keluar kamar di depan orang itu. Dengan suara keras, ia berkata, "Lihat ini, menantuku. Tidak bisa apa-apa. Malas, tidak bisa masak enak, hanya tahu bikin anakku susah. Kalau bukan karena Andi, aku sudah usir dia dari rumah ini." Rani terdiam, wajahnya pucat. Tamu itu tampak salah tingkah. Hanya bisa tersenyum kaku. Sementara Yati terus berbicara dengan lantang, seakan bangga merendahkan menantunya di depan orang lain. Hati Rani hancur berkeping-keping. Tapi di balik itu semua, ada sesuatu yang tumbuh dalam dirinya. Sebuah tekad yang semakin kuat. Ia tahu, suatu saat nanti, semua hinaan ini akan berbalik. Suatu saat, semua orang akan melihat siapa dirinya yang sesungguhnya. Dan saat itu tiba, Yati tidak akan bisa lagi mengangkat kepalanya dengan sombong. Hari itu hujan turun dengan deras. Suasana kota mendung, angin kencang membawa hawa dingin yang menusuk tulang. Rani duduk di ruang tamu rumah mertua dengan tubuh lemas, wajah pucat, dan mata yang sembab karena terlalu banyak menangis semalam. Rambutnya yang biasanya selalu rapi kini kusut, kerudungnya miring, dan ia tidak punya tenaga untuk memperbaikinya. Di pangkuannya, ada segelas teh yang ia buat untuk dirinya sendiri, tapi sudah dingin karena tak tersentuh. Suara langkah keras terdengar dari arah dapur. Yati keluar dengan wajah masam, membawa piring kotor yang diletakkannya di meja dengan suara berdebum. Tatapannya menohok langsung ke arah Rani yang duduk terdiam. "Kamu masih saja duduk malas begitu? Dasar perempuan pemalas. Sudah enak-enakan numpang di rumah orang, nggak tahu diri pula. Coba lihat, lantai dapur masih becek kena hujan, cucian piring numpuk, tapi kamu malah duduk melamun. Memangnya kamu pikir kamu siapa? Hah?" bentak Yati dengan nada tinggi. Rani menunduk dalam, tangannya bergetar memegangi gelas teh. "Saya tadi baru selesai nyapu ruang belakang, Bu. Saya memang mau lanjut ke dapur, cuma istirahat sebentar." Suaranya lirih, nyaris tenggelam dalam suara hujan di luar. "Istirahat? Kerja sedikit saja sudah alasan istirahat. Jangan manja. Kalau kamu jadi menantu yang benar, harusnya kamu bisa atur semua kerjaan rumah tanpa disuruh. Jangan harap kamu bisa hidup enak di sini kalau kerjaanmu cuma malas-malasan."
Setiap kata dari mulut Yati menusuk seperti pisau. Rani menelan ludahnya, menahan air mata yang hampir jatuh lagi. Ia ingin membalas. Ingin mengatakan kalau ia sudah berusaha keras sejak menikah dengan Andi, tapi percuma. Apapun yang ia lakukan, di mata Yati selalu salah. Tak lama kemudian, Andi keluar dari kamar dengan wajah lelah. Ia baru pulang kerja semalam larut dan langsung tidur tanpa bicara banyak. Rambutnya masih kusut, dan ia menguap lebar. Ada apa lagi ini pagi-pagi sudah ribut? Tanyanya dengan suara berat. Yati langsung menunjuk ke arah Rani. Kamu lihat istrimu. Dari tadi duduk saja, nggak ada kerjaannya. Rumah masih berantakan, dapur kotor, dia malah enak-enakan bengong. Begini toh kalau kamu nikah sama orang nggak jelas. Nggak bisa diandalkan. Andi memandang istrinya sebentar. Rani menunduk, berharap Andi membelanya. Namun, seperti biasa, suaminya hanya menghela napas panjang. Ran, coba tolonglah. Jangan bikin mama ngomel tiap hari. Kamu harus lebih sigap. Kamu tahu kan mama nggak suka kalau kerjaan rumah terbengkalai. Kalimat itu membuat hati Rani semakin perih. Ia menunduk lebih dalam. Iya, Mas saya mengerti. Jawabnya lirih. Yati mendengus puas. Untung kamu masih mau dengar kata suamimu. Tapi percuma kalau dengar saja tanpa bukti. Ayo, sekarang bereskan semua. Jangan tunggu sampai sore. Rani berdiri pelan, tubuhnya gemetar. Ia melangkah ke dapur dengan langkah berat, sementara air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Siang itu, setelah semua pekerjaan rumah selesai, Rani duduk di kamar kecil mereka yang pengap. Ia memandang jendela, melihat hujan yang mulai reda. Dadanya sesak. Ia merasa hidupnya terkekang, tak punya tempat mengadu. Tiba-tiba ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari seseorang yang sudah lama tak menghubunginya. Pesan itu datang dari Pak Arman, salah satu orang kepercayaan almarhum ayahnya. Rani, bagaimana kabarmu? Sudah lama kamu tidak ke kantor pusat. Beberapa dokumen menunggu persetujuanmu. Kamu masih tetap pemilik sah, meski kamu tidak pernah muncul. Apakah kamu baik-baik saja? Rani menutup mulutnya dengan tangan, tubuhnya bergetar. Ia hampir lupa pada semua yang ia tinggalkan sejak memutuskan menikah dengan Andi dan menuruti kehidupan sederhana ini. Tak ada seorang pun di rumah ini tahu bahwa ia adalah pewaris perusahaan terbesar di kota itu. Semua karena ia memilih menyembunyikan identitasnya, berharap bisa membangun keluarga sederhana dengan cinta yang tulus. Namun kenyataannya, yang ia dapat hanya hinaan, cercaan, dan rasa sakit yang terus menumpuk. Ia membalas pesan itu dengan hati-hati. Saya baik-baik saja, Pak. Untuk dokumen itu, bisa tolong kirim ke email saya. Nanti saya urus diam-diam. Jangan sampai ada yang tahu soal ini. Air matanya jatuh lagi. Ia merasa terjebak antara dua dunia. Dunia sebagai istri yang terus diinjak-injak, dan dunia sebagai pewaris yang sebenarnya punya kuasa besar. Sore menjelang malam, Yati kembali membuat keributan. Kali ini di depan beberapa tetangga yang datang bertamu. Lihatlah, punya menantu kok begini. Malas, nggak bisa apa-apa, numpang hidup di rumah orang tua. Kalau bukan karena Andi, sudah saya suruh pergi dari rumah ini sejak lama. Kata Yati dengan lantang, tanpa malu meski tetangga mendengar. Tetangga-tetangga hanya bisa tersenyum kecut. Sebagian iba pada Rani yang hanya menunduk. Namun tak ada yang berani membela. Mereka tahu bagaimana mulut tajam Yati jika dilawan. Andi yang duduk di samping ibunya hanya diam, pura-pura sibuk dengan ponselnya. Rani merasakan hatinya hancur berkeping-keping. Ia diseret harga dirinya di depan semua orang, dianggap hina, dianggap tak berguna. Dalam hati, ia berjanji pada dirinya sendiri. Sampai kapan aku harus bertahan begini? Sampai kapan aku harus menutup jati diriku yang sebenarnya? Kalau terus begini, aku bisa mati dalam kesedihan. Namun, untuk saat ini ia tetap diam. Ia tahu waktunya belum tiba. Malam hari, setelah rumah mulai sepi, Rani duduk di pojok kamar dengan cahaya lampu redup. Ia membuka laptop tua yang ia simpan rapat-rapat dalam lemari. Dengan hati-hati, ia mulai membuka kembali semua file dokumen perusahaan yang ia tinggalkan. Ada laporan keuangan, rencana ekspansi, hingga kontrak kerjasama besar yang menunggu tanda tangannya.
Tangannya bergetar ketika menandatangani dokumen digital itu. Ada rasa lega sekaligus perih. Lega karena ia masih punya kekuatan besar yang ia sembunyikan. Perih karena suaminya sendiri tak pernah tahu siapa sebenarnya dirinya. Ia menatap foto pernikahan di meja kecil samping ranjang. Wajahnya tersenyum di sana, berdiri di samping Andi yang terlihat bahagia. Namun senyum itu kini terasa asing. Mas, kalau saja kamu tahu siapa aku sebenarnya. Apakah kamu masih akan diam saat ibumu menghinaku? Bisiknya dengan suara bergetar. Air matanya kembali jatuh, membasahi foto itu. Di luar kamar, Yati masih terdengar menggerutu sambil berbicara lewat telepon dengan seseorang. Suaranya lantang, penuh kebanggaan diri. Ah, saya ini capek sekali punya menantu seperti dia. Untung saja saya yang atur semua keuangan di rumah. Kalau tidak, habislah anak saya diporotin perempuan itu. Percayalah. Kalau bukan karena saya, anak saya sudah sengsara. Rani menutup telinganya dengan kedua tangan. Suara itu membuat dadanya semakin sesak. Namun, dalam hatinya ia mulai menyalakan tekad. Ia tidak bisa selamanya membiarkan dirinya diinjak. Suatu hari, kebenaran akan terungkap. Pagi itu udara terasa pengap meski matahari baru saja muncul dari balik awan. Suasana rumah keluarga besar itu tegang seperti biasanya. Suara panci beradu dari dapur terdengar keras, disertai omelan panjang Yati yang tak henti-hentinya keluar dari mulutnya. Rani, cepat bawa cucian ini ke belakang. Jangan cuma berdiri di situ kayak patung. Apa kamu pikir rumah ini hotel? Semua pekerjaan rumah kamu yang kerjakan, jangan bikin saya repot. Teriak Yati dari arah dapur. Rani yang sedang menyiapkan sarapan di meja makan langsung terhentak. Tangan mungilnya gemetar saat menaruh piring. Wajahnya pucat, keringat dingin bercucuran meski udara pagi masih sejuk. Iya, Bu. Saya segera kerjakan, jawabnya lirih. Ia mengangkat keranjang cucian yang penuh pakaian basah, berat, dan terasa dingin di tangan. Tubuhnya yang kurus tampak hampir goyah membawa beban itu ke halaman belakang. Sementara itu, Yati hanya mendengus kesal, lalu berbalik menyiapkan minuman untuk dirinya sendiri. Perempuan bodoh. Entah apa yang dilihat anakku sampai mau menikahi dia, gumamnya sambil menggeleng. Andi keluar dari kamar dengan wajah masih mengantuk, kaos lusuh menempel di tubuhnya. Ia menatap istrinya sebentar, lalu menguap lebar. Ran, jangan lupa nanti siapkan kopi buat aku. Ya, aku ada janji penting di kantor. Rani mengangguk pelan sambil menahan perih di dada. Suaminya tak pernah benar-benar peduli. Ia hanya menerima tanpa pernah membela. Saat Rani sedang menjemur cucian di halaman belakang, terdengar suara-suara dari pagar depan. Beberapa ibu tetangga lewat, sengaja melambatkan langkah mereka sambil berbisik-bisik. Itu loh, menantunya Bu Yati. Kasihan sekali, tiap hari kerjaannya diseret-seret sama mertuanya. Iya, saya sering dengar Bu Yati marah-marah dari jalan. Sampai malu sendiri dengarnya. Anak dan menantu kok digituin. Ya namanya juga orang yang gak punya apa-apa. Numpang hidup. Wajar kalau jadi bulan-bulanan. Kalimat itu menusuk telinga Rani. Ia pura-pura sibuk merapikan jemuran, tapi air matanya mengalir pelan. Pandangan tetangga itu sama saja seperti Yati. Ia dianggap lemah, tak berguna, hanya beban. Namun, dalam hatinya perlahan muncul bara kecil. Ia bukan perempuan lemah. Mereka tidak tahu siapa dirinya sebenarnya. Siang menjelang sore, Andi pulang lebih cepat dari biasanya. Ia membawa wajah muram. Rani yang sedang membereskan ruang tamu langsung mendekat. Mas, kenapa? Kelihatannya capek sekali. Andi menghela napas panjang, lalu menjatuhkan tubuhnya ke sofa. Aku dapat teguran dari atasan. Proyek yang aku tangani kacau. Katanya ada pihak perusahaan besar yang menunda kerjasama, jadi posisiku di kantor jadi terancam. Rani terdiam sejenak. Hatinya campur aduk. Ia tahu persis perusahaan mana yang dimaksud. Karena semua proyek besar di kota ini hampir pasti bersinggungan dengan perusahaannya. Apa Mas sudah coba bicara dengan mereka? Tanyanya hati-hati. Andi menggeleng. Sulit. Mereka bilang keputusan itu dari pemilik perusahaan langsung. Katanya mereka sedang evaluasi. Ah, sudahlah. Aku pusing. Rani menahan diri. Ingin sekali ia berkata bahwa ia bisa membantu, karena perusahaan itu miliknya.
Namun ia masih ragu. Masih terikat janji pada dirinya sendiri untuk menyembunyikan jati diri hingga waktunya tiba. Yati yang sejak tadi mendengarkan dari dapur mendengus keras. Tuh kan, sudah saya bilang dari dulu, jangan cuma sibuk mikirin istri. Lihat sekarang, pekerjaanmu berantakan. Jangan-jangan ini semua karena kamu terlalu mikirin perempuan itu. Tuduhnya sambil menunjuk Rani. Rani tercekat, wajahnya memucat. Bu, saya tidak pernah. Diam. Kamu jangan membantah. Kamu memang pembawa sial. Sejak kamu masuk rumah ini, hidup anak saya makin susah. Kalau bukan karena kamu, Andi tidak akan dipusingkan seperti ini. Bentak Yati dengan suara melengking. Andi hanya memijit kening, malas berdebat. Sudahlah, Ma. Jangan ribut lagi. Aku capek. Namun Yati tidak berhenti. Ia mendekati Rani, menarik lengannya kasar. Kamu dengarkan? Kamu itu beban. Kalau kamu masih punya malu, seharusnya kamu pergi dari rumah ini. Rani terhuyung, hampir jatuh. Tangannya sakit akibat cengkeraman keras Yati. Air matanya pecah, bukan hanya karena sakit fisik, tapi juga karena harga dirinya terus diinjak. Tetangga yang mendengar keributan mulai berdatangan ke depan pagar. Suara bisik-bisik kembali terdengar. Beberapa menggeleng prihatin, sebagian lain hanya menonton dengan rasa penasaran. Yati sama sekali tak peduli. Ia terus menyeret Rani hingga hampir ke pintu depan. Keluar kamu. Dasar perempuan tidak tahu diri. Pergi dari rumah saya sekarang juga. Rani berusaha menahan, memegang kusen pintu agar tidak jatuh. Dadanya sesak. Hatinya berteriak. Namun lidahnya keluh. Andi berdiri, setengah hati mencoba menahan ibunya. Ma, jangan begitu. Jangan bikin malu di depan orang. Justru Mama mau semua orang tahu kalau menantu Mama ini cuma beban. Biar orang kampung tahu siapa dia sebenarnya. Bentak Yati. Rani menutup mata, air matanya mengalir deras. Di kepalanya, suara-suara lain mulai muncul. Suara almarhum ayahnya, suara Pak Arman, suara hatinya sendiri yang sudah lama ia tekan. Rani, kamu bukan perempuan lemah. Kamu punya kuasa. Kamu pewaris segalanya. Sampai kapan kamu mau diperlakukan seperti ini? Ketika Yati hampir mendorongnya keluar pintu, Rani menggenggam kusen erat-erat. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ada keberanian kecil yang muncul di dalam dirinya. Ia belum berkata apa-apa. Namun matanya kini berbeda. Bukan lagi mata perempuan yang pasrah, melainkan mata yang perlahan menyalakan api. Malam itu, setelah keributan reda, Rani duduk di kamar dengan tubuh lelah dan wajah sembab. Ia membuka kembali laptopnya, menatap semua dokumen perusahaan yang ia tanda tangani. Tangannya bergerak menulis pesan panjang kepada Pak Arman. Pak, saya sudah terlalu lama diam. Saya tidak bisa terus seperti ini. Tolong siapkan semua berkas kepemilikan saya. Siapkan juga rencana untuk mengambil alih aset-aset yang saya percayakan selama ini. Saya ingin semuanya kembali di tangan saya. Jangan beritahu siapapun dulu. Biarkan semua berjalan sesuai instruksi saya. Pesan itu terkirim. Rani memejamkan mata. Ada rasa takut, ada juga rasa lega. Untuk pertama kalinya, ia merasa sedikit berkuasa atas hidupnya sendiri. Di luar kamar, suara Yati masih terdengar, menggerutu entah pada siapa lewat telepon. Tapi kali ini, setiap kata yang keluar dari mulut mertuanya tak lagi membuat Rani ingin menangis. Sebab dalam hati, ia mulai menyusun langkah. Dan langkah itu akan mengubah segalanya. Malam itu hujan kembali turun. Lebih deras dari malam-malam sebelumnya. Rintiknya menghantam genteng seng rumah mertua, hingga menimbulkan suara gaduh yang terus bergema. Suasana rumah besar itu terasa dingin. Namun bukan hanya karena cuaca, melainkan juga karena hawa kebencian yang menggantung di udara. Rani duduk di pojok kamar kecilnya. Lampu redup menerangi wajahnya yang pucat. Di pangkuannya terbuka sebuah buku catatan lusuh, tempat ia menuliskan setiap beban hatinya selama ini. Tulisan-tulisan kecil memenuhi halaman-halaman buku itu. Keluhan, doa, juga rencana-rencana yang ia simpan rapat-rapat. Ia berhenti menulis, lalu memandang keluar jendela. Hujan deras menutup pandangan, membuat jalanan di luar tampak kabur. Suara Yati terdengar samar dari ruang tengah, masih berbicara dengan seseorang lewat telepon.
Ah, kamu tahu sendiri kan? Menantuku itu cuma numpang makan. Tidak ada gunanya. Kalau saja anakku tidak terlalu cinta buta, sudah dari dulu saya usir. Tapi tenang saja. Sebentar lagi dia pasti angkat kaki sendiri. Mana ada orang tahan diperlakukan begini, kata Yati, suaranya penuh ejekan. Rani menghela napas panjang. Dadanya sesak, tapi air matanya sudah mulai kering. Tangisnya tak lagi deras seperti dulu. Kini, setiap hinaan Yati justru menambah kekuatan dalam dirinya. Perlahan, ia meraih ponselnya. Ada balasan dari Pak Arman. Baik, Nyonya. Semua berkas sudah saya siapkan. Kepemilikan Anda tetap sah dan tidak ada yang bisa menggugat. Kita hanya menunggu perintah Anda untuk mulai menarik kembali aset dan kewenangan penuh. Apakah Anda ingin mengumumkan identitas Anda sekarang? Rani menggigit bibirnya. Ia membaca pesan itu berulang kali. Tangannya gemetar, tapi bukan karena takut. Ada campuran antara keberanian dan keraguan. Ia membalas singkat, belum sekarang. Saya ingin semuanya berjalan diam-diam dulu. Nanti akan saya tentukan waktunya. Jangan ada satupun orang tahu. Setelah pesan terkirim, Rani menutup mata. Hatinya berdebar kencang. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, ia merasa punya kendali. Keesokan harinya, suasana rumah semakin panas. Pagi-pagi buta, Yati sudah membangunkan Rani dengan teriakan. Bangun! Jangan tidur saja. Hari masih gelap, kamu sudah harus ke pasar. Belikan ikan segar, beras, dan jangan lupa sayuran. Uang belanja ada di meja, tapi jangan macam-macam. Saya tahu kamu, jangan coba-coba pakai untuk keperluan sendiri. Rani terbangun dengan tubuh lelah. Matanya masih berat karena tidur larut setelah mengurus dokumen perusahaan semalam. Namun ia tidak berani membantah. Ia segera mengenakan kerudung tipis, membawa tas belanja, dan melangkah keluar rumah. Hujan gerimis masih turun, membuat jalanan licin. Dengan langkah hati-hati, Rani menuju pasar. Beberapa pedagang sudah mengenalnya. Mereka kerap memandang iba setiap kali melihatnya belanja dengan wajah lelah. Bu Rani, pagi-pagi sekali sudah ke pasar. Sehat, Bu? Sapa seorang penjual sayur. Rani tersenyum tipis. Alhamdulillah sehat, Bu. Kasihan ya, Bu. Setiap hari kelihatan repot sekali. Padahal biasanya menantu itu disayang, bukannya disuruh kerja terus. Rani hanya tersenyum pahit. Ia tak bisa bercerita apapun. Semakin ia bicara, semakin cepat gosip menyebar. Siang itu, Andi pulang lebih awal lagi. Wajahnya tampak muram, bahkan lebih muram dari kemarin. Rani yang sedang menata cucian kering segera menghampirinya. Mas, ada apa lagi? Kelihatannya masalah di kantor makin berat? Tanyanya hati-hati. Andi menjatuhkan tubuh ke sofa, melepaskan dasi dengan kasar. Proyek itu benar-benar terancam batal. Kalau perusahaan besar itu benar-benar mundur, aku bisa kehilangan pekerjaanku. Aku nggak tahu harus bagaimana. Rani terdiam. Dalam hati, ia tahu persis siapa yang dimaksud. Perusahaan besar itu adalah miliknya sendiri. Dengan satu keputusan saja, ia bisa menyelamatkan atau menghancurkan posisi suaminya. Namun ia tetap memilih diam. Waktunya belum tiba. Yati yang mendengar percakapan itu langsung menyambar. Tuh kan, semua gara-gara kamu, Ran. Kamu benar-benar sial. Anak saya jadi begini karena menikah dengan kamu. Coba kalau Andi nikah sama pilihan saya, pasti hidupnya enak, kaya raya, nggak perlu pusing begini. Bu, jangan salahkan Rani terus, ucap Andi setengah kesal. Kenapa enggak? Memang kenyataannya begitu. Kamu buta, Di. Kamu nggak lihat apa-apa. Kamu pikir istrimu ini bisa apa? Kerja nggak bisa, bantu keuangan nggak bisa. Cuma tahu nangis dan numpang hidup. Rani menunduk, menahan air matanya. Namun kali ini, ada sesuatu yang berbeda di dalam dirinya. Kata-kata Yati tidak lagi hanya membuatnya hancur, melainkan juga membakar api tekad. Ia menatap lantai, lalu berbisik dalam hati, tunggu saja, Bu. Semua yang Anda hina ini akan menjadi hal yang membuat Anda tersungkur nanti. Malam menjelang, suasana rumah kembali sunyi. Yati tertidur di kamarnya, Andi masih sibuk dengan ponsel.
Rani duduk di pojok kamar dengan laptopnya terbuka. Pak Arman kembali mengirim laporan. Semua investor menunggu keputusan Anda. Beberapa kontrak penting sudah siap ditandatangani. Jika Anda mengizinkan, besok kami akan umumkan bahwa Anda akan kembali aktif sebagai pemilik utama. Rani membaca pesan itu sambil menggenggam erat kalung kecil pemberian almarhum ayahnya. Ingatannya melayang pada pesan terakhir sang ayah sebelum meninggal. Rani, ingatlah, jangan pernah biarkan siapapun merendahkanmu. Kamu lahir bukan untuk diinjak. Kamu punya tanggung jawab besar, tapi juga kekuatan besar. Gunakan itu saat kamu benar-benar membutuhkannya. Air mata Rani jatuh. Namun kali ini bukan karena kelemahan, melainkan karena semangat yang perlahan menyala kembali. Ia membalas, siapkan semuanya. Tapi jangan umumkan dulu. Saya ingin kembali, tapi dengan cara saya sendiri. Biarkan mereka semua terkejut pada waktunya. Laptop ditutup. Rani menarik napas panjang. Untuk pertama kalinya, ia tersenyum tipis. Senyum yang berbeda. Senyum seorang perempuan yang mulai sadar akan kekuatannya. Malam itu udara di halaman rumah besar peninggalan keluarga Fitri terasa berat. Angin berhembus lirih, membawa aroma dedaunan basah setelah hujan sore tadi. Fitri berdiri di beranda, menatap langit yang dipenuhi bintang, matanya berkilat-kilat penuh tekad. Semua yang sudah ia lakukan selama ini, membuka kedok suami dan tante pengkhianatnya, menyingkirkan mereka dari perusahaan, hingga membangun citra dirinya kembali, adalah awal dari perjalanan panjang. Hari-hari setelah pemecatan Haikal dan Sinta berubah menjadi masa-masa sibuk penuh tantangan. Perusahaan yang sebelumnya dipenuhi intrik kini berangsur tenang. Para karyawan, yang dulu meragukan kemampuan Fitri, perlahan mulai percaya. Mereka melihat langsung bagaimana tangan dingin seorang pemimpin wanita bisa mengendalikan badai. Namun, di sisi lain, Fitri tahu perjuangan belum selesai. Haikal dan Sinta tidak akan tinggal diam. Ego mereka yang sudah tercabik pasti mendorong untuk melakukan sesuatu. Entah itu balas dendam, fitnah, atau mencoba menghancurkan citra Fitri. Suatu siang, Fitri sedang rapat dengan tim manajemen ketika sekretaris pribadinya masuk dengan wajah panik. Bu Fitri, ada berita di media online tentang ibu, ucapnya tergagap. Fitri mengernyit, meminta ditunjukkan. Layar tablet sang sekretaris menampilkan artikel berjudul besar. CEO muda tersandung skandal, disebut rampas perusahaan dari suami sah. Fitri menarik napas panjang. Ia tak butuh waktu lama untuk menebak siapa dalang di balik kabar miring ini. Haikal pasti bermain di balik layar, mencoba memutarbalikkan fakta. Beberapa manajer mulai melirik dengan cemas. Fitri tahu inilah ujian baru. Namun ia tidak gentar. Kita tidak perlu panik. Fakta ada di tangan kita. Siapkan semua bukti otentik, rapatkan tim hukum. Besok pagi saya akan buat konferensi pers, ujarnya tegas. Malam harinya, Fitri pulang dengan tubuh letih. Ia duduk di kamar sambil memandang cermin. Wajahnya terlihat lebih dewasa. Ada guratan tegas yang lahir dari luka dan perjuangan. Sekilas ia teringat momen saat Haikal dengan angkuh menggandeng Sinta ke acara keluarga, meninggalkannya dalam rasa sakit yang dalam. Hatinya kembali tercekat, tapi kali ini bukan karena sedih, melainkan karena marah bercampur semangat. Kalau mereka pikir aku akan jatuh lagi, mereka salah besar, gumamnya pelan. Teleponnya berdering. Ternyata dari seorang jurnalis senior yang selama ini dikenal punya integritas. Bu Fitri, saya ingin bertemu. Saya punya informasi penting soal Haikal dan Sinta. Bisa besok sebelum konferensi pers. Fitri menyetujui. Nalurinya berkata bahwa informasi ini bisa menjadi senjata pamungkas. Keesokan paginya, sebelum menghadapi wartawan, Fitri bertemu dengan jurnalis itu di sebuah kafe tenang. Dari tasnya, sang jurnalis mengeluarkan map berisi dokumen transfer dana perusahaan ke rekening pribadi Haikal dan Sinta. Jumlahnya fantastis, dan jelas-jelas merugikan perusahaan. Ini saya dapat dari sumber internal yang bisa dipercaya. Mereka dulu diam karena takut. Tapi setelah ibu ambil alih, mereka yakin kebenaran harus diungkap, kata jurnalis itu. Fitri tersenyum samar. Hatinya hangat oleh dukungan tak terduga. Dengan bukti ini, ia tahu posisi Haikal dan Sinta akan semakin terpojok. Konferensi pers berlangsung siang itu.
Puluhan kamera menyorot Fitri yang tampil anggun dengan setelan putih sederhana namun berwibawa. Ia berdiri di podium, menatap semua wartawan dengan tenang. Berita yang beredar akhir-akhir ini adalah fitnah yang sengaja disebarkan untuk menjatuhkan saya. Tapi saya tidak akan membalas dengan kata-kata kosong. Saya akan tunjukkan fakta, ucapnya sebelum mengangkat map berisi bukti penyelewengan dana. Ruang konferensi bergemuruh. Wartawan berebut bertanya, lampu kamera berkilatan. Fitri menjawab semua dengan kepala tegak, tanpa sedikit pun gentar. Sore harinya, headline media berbalik arah. Fitri bongkar skandal suami dan tante sendiri, selamatkan perusahaan dari kebangkrutan. Di tempat lain, Haikal membaca berita itu dengan wajah pucat. Tangannya bergetar, sementara Sinta berteriak marah, memukul meja hingga gelas pecah. Kenapa kamu bisa sampai kecolongan begini, Haikal? Harusnya semua sudah rapih. Sekarang kita habis. Haikal hanya menunduk. Wajahnya dipenuhi penyesalan dan amarah bercampur. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar kalah di hadapan Fitri. Malamnya, Fitri berdiri lagi di beranda rumahnya. Angin malam berhembus, membawa rasa lega yang tak bisa ia sembunyikan. Ia tahu pertempuran ini belum usai, tapi setidaknya ia sudah menunjukkan siapa sebenarnya yang berhak memimpin dan siapa yang layak ditinggalkan. Terima kasih, Tuhan. Kau kuatkan aku hingga sejauh ini. Aku berjanji, aku tidak akan goyah lagi, bisiknya sambil memandang langit yang luas. Di balik hatinya, Fitri tahu bahwa babak baru akan segera datang, bukan hanya tentang membuktikan siapa dirinya, tapi juga tentang menemukan arti kebahagiaan yang sejati setelah semua luka yang pernah ia alami. Langkah kaki Fitri bergema di lantai marmer perusahaan yang kini sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Setiap lorong, setiap ruangan, menyimpan kisah panjang tentang pengkhianatan, air mata, dan perjuangan. Namun, bagi Fitri, semua itu bukan lagi luka, melainkan pelajaran berharga yang membentuk dirinya. Haikal dan Sinta akhirnya benar-benar tenggelam dalam kehinaan. Skandal yang mereka lakukan terbongkar di hadapan publik. Rekening mereka disita, nama baik tercoreng, dan perlahan-lahan orang-orang yang dulu berpura-pura mendukung mereka menjauh. Mereka kini hidup dalam keterpurukan, sementara Fitri berdiri semakin tinggi. Namun kemenangan sejati bukanlah ketika lawan jatuh, melainkan ketika hati mampu berdamai dengan masa lalu. Fitri menyadari hal itu saat suatu sore ia duduk di tepi jendela, menatap langit senja. Aku tidak membenci kalian lagi, bisiknya lirih, entah kepada Haikal, Sinta, atau bahkan kepada dirinya yang dulu lemah. Aku hanya berterima kasih. Karena dari pengkhianatan kalian, aku belajar arti keteguhan dan harga diri. Hari-hari Fitri kini dipenuhi dengan hal-hal baru. Ia lebih banyak meluangkan waktu bersama keluarga kecilnya, adik-adik, sahabat-sahabat, serta orang-orang yang benar-benar tulus mendukungnya. Di perusahaan, ia dihormati bukan karena gelar atau harta, tapi karena keberanian dan keadilan yang ia tunjukkan. Pada suatu malam, Fitri kembali berdiri di beranda rumahnya. Sama seperti malam-malam dulu, ia menatap bintang dengan hati yang lebih tenang. Namun kali ini, tidak ada lagi rasa takut atau getir. Yang tersisa hanyalah keyakinan. Hidup telah mengajarkan padanya satu hal penting, bahwa terkadang, kehilangan orang yang kita cintai bukanlah akhir dari segalanya, melainkan awal dari menemukan diri kita yang sebenarnya. Dengan senyum tipis, Fitri menutup mata dan berdoa. Ia tidak meminta balas dendam lagi, tidak pula meminta kejayaan. Hanya satu pintanya, agar ia selalu diberi kekuatan untuk menjaga dirinya, perusahaannya, dan orang-orang yang ia cintai dari segala bentuk pengkhianatan. Dan di balik doa itu, Fitri tahu, perjalanan hidupnya masih panjang, dan bintang-bintang di langit adalah saksi bahwa ia akan terus melangkah, setegar apapun badai yang datang menghampiri.